Selamat pagi warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan dan segala kemurahan yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu di saat kami hendak merenungkan sabda-Mu, sebab Engkaulah sumber hikmat dan kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang membuat kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami renungkan, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kami semua boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita terambil dari kitab Kejadian 32 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Tema untuk hari ini adalah berdoa yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai sosok Yakub rasanya sangat lekat dengan kita. Sang penipu, orang yang banyak berbuat dosa, tetapi dikasihi oleh Allah. Ia menipu kakaknya, ayahnya, pamannya untuk mendapatkan berkat. Sampai dia harus melarikan diri dari tanah kelahirannya dan tinggal bersama keluarga pamannya, dan kemudian juga meninggalkan keluarga pamannya karena merasa tertipu. Hidup yang dijalaninya tidak mudah, tetapi yang mengagumkan adalah Allah sangat mengasihi dia. Kemanapun Yakub pergi, Tuhan menjagai dia, dan janjinya untuk melindungi dia dan membawanya kembali ke tanah Israel dan menjadikan dirinya dan keturunannya sebagai berkat bagi semua kaum di muka bumi ini menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian, dalam pasal 32 sebagai bagian dari bacaan kita hari ini, Yakub diceritakan bergumul berat saat akan kembali pulang ke tanah leluhurnya. Dia takut bertemu dengan kakaknya yang telah ditipunya. Dia seolah tak sanggup menghadapi kegeraman kakaknya yang mungkin akan membunuhnya. Karena itu Yakub mengatur strategi. Dia mengirim utusan untuk menghadap kakaknya terlebih dahulu. Dan utusan ini pulang dengan menceritakan bahwa kakaknya sedang dalam perjalanan disertai dengan 400 orang untuk menyongsongnya. Maka semakin takutlah Yakub. Lalu dia membagi orang-orangnya menjadi 2 pasukan. Seandainya kakaknya akan menyerangnya, maka 1 pasukan akan melarikan diri, dan 1 pasukan akan menghadang kakaknya dan rombongannya. Yakub mulai berseru dalam doanya kepada Tuhan. Ia sadar diri bahwa dulu dia pergi sebagai pelarian yang tidak punya apa-apa. Sekarang dia memiliki harta yang sangat banyak jumlahnya, anak dan istri, dan banyak hal yang Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Yakub membagi mereka di dalam 2 pasukan. Tapi hari itu Yakub merasa bahwa tanpa campur tangan Tuhan,
apa yang dimilikinya tidak berarti apa-apa. Semuanya menjadi sia-sia. Yakub kemudian mengambil sebagian harta bendanya itu, ditatanya sebagai persembahan untuk kakaknya. Lalu budak-budaknya dimintanya berjalan mendahului dia, menyampaikan persembahan kepada Esau dengan maksud untuk mendamaikan hati Esau, supaya Esau sang kakak ini dapat menerimanya dengan baik. Yakub malam itu menyeberangkan istrinya dan ke-11 anaknya serta segala harta bendanya melintasi sungai Yabok. Dan tinggallah dia seorang diri dalam sepi dan dalam kegelisahan. Pada saat itu muncullah sosok laki-laki yang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saking kuatnya orang itu, Yakub sadar bahwa sosok itu bukanlah sosok sembarangan. Karena itulah Yakub meminta agar sosok itu memberkatinya. Yakub kemudian diberkati. Di Hosea pasal 12 ayat 4-5 ditegaskan bahwa Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia menang. Dia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Dalam perjumpaan itu, Yakub diubah dari namanya Yakub sang penipu menjadi Israel, pribadi yang berjuang dengan Allah. Dari laki-laki yang berjalan dengan tegap, sekarang karena pangkal pahanya yang terpelecok, dia menjadi pincang. Dari pribadi yang mengandalkan kekuatan otot dan akalnya yang penuh tipu muslihat untuk mendapat berkat, sekarang dia meminta supaya Tuhan saja yang memberkatinya, karena dia sadar bahwa istri, anak, harta, pasukan yang melindunginya tidak dapat menjamin keselamatannya. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, kita rasakan beban usaha di semua rumah sakit Yakum sedang berat. Antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Hampir semua kita mengalami kunjungan pasien menurun hingga 50%. Kita juga mendengar bahwa semua bisnis menjadi lesu di luar. Banyak karyawan yang mengalami PHK atau mengalami pengurangan gaji mereka. Mungkin kita bertanya, apa yang akan kita lakukan? Mari sebagai warga Yakub, kita belajar dari pengalaman Yakub dengan bergumul dalam doa yang kuat di dalam Tuhan. Yakub diubahkan dari karakternya yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang penuh dengan tipu daya. Dalam mendapatkan berkat, kemudian dia dimurnikan menjadi pribadi yang paham bahwa sumber segala berkat dan perlindungan itu hanya pada Tuhan, Sang pemilik kehidupan ini. Saat Yakub mengimani kebesaran kuasa Tuhan, masalah-masalahnya Tuhan selesaikan. Dia berjumpa dengan kakaknya dalam suasana yang penuh kasih. Tuhan ubahkan hal yang paling ditakutinya menjadi berkat baginya. Bahkan kakaknya berkata, "Adikku, aku mempunyai banyak, peganglah apa yang ada padamu." Saat Yakub memberikan pemberian-pemberiannya untuk kakaknya, kakaknya menolaknya. Saudara, mari kita bertekun dalam iman percaya kita kepada Allah yang setia menyelamatkan kita.
Janganlah kita fokuskan pikiran kepada masalah-masalah yang menyekitari kita, sehingga kita menjadi takut. Tetapi mari kita tetap fokus kepada Tuhan, berseru kepada Sang Sumber segala berkat, maka Dialah yang akan menyanggupkan kita, mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih berhikmat dalam menghadapi pergumulan di sekitar kita. Tuhan akan memberikan kita ide-ide pelayanan yang kreatif di masa pandemi ini. Tuhan memberkati semua warga Yakub. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami hari ini, yang meneguhkan kepada kami bahwa kebaikan Tuhan itu Tuhan sediakan kepada setiap kami, bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan yang maha baik itu berkenan bermurah hati memberkati kami. Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu berkuasa atas setiap kami dan menuntun kami semua untuk tetap semangat melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati melalui rumah sakit di jajaran Yakub. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah pelayanan kami, sebab kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Dan Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan dan mau menaruh pengharapan hidupnya hanya di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.